Salah satu alasan kenapa korupsi di Indonesia itu gede banget adalah biaya kampanye perpolitikan di Indonesia sangat-sangat mahal. Nah, jadi kita akan bahas kira-kira bagaimana sih kok bisa ya biaya kampanye di Indonesia tuh mahal banget. Dan boleh dong kita berandai-andai, saya bermimpi suatu saat biaya kampanye di Indonesia itu bisa sangat murah. Kalau biaya kampanye bisa murah, ini akan menekan biaya orang untuk berkampanye. Kalau biaya modalnya yang dikeluarkan sedikit, otomatis orang akan sedikit mencari keuntungan. Maksudnya gini, kalau misalnya orang modalnya gede nih untuk kampanye, untuk perpolitikan, dia misalnya habis beberapa M, otomatis namanya orang suka bisnis ya. Kalau misalnya modalnya gede ya harus cuan dong, harus untung kembali dong. Inilah yang membuat akhirnya mentalnya korupsi, teman-teman. Ketika sudah terpilih, saya berusaha untuk mengembalikan modal-modal yang saya keluarkan tadi, dan kalau bisa saya untung 2 kali lipat daripada modal yang saya keluarkan. Kayak gitu kan, teman-teman. Ini adalah akar di Indonesia kenapa banyak caleg-caleg, pemimpin-pemimpin kita yang akhirnya korupsi, teman-teman. Bisa nggak sih biaya kampanye itu menjadi sangat-sangat rendah? Saya rasa sangat-sangat bisa, dan mungkin kalau misalnya kita mau lakukan. Syaratnya digitalisasi. Nah, jadi yang saya sampaikan ini mungkin futuristik ya, teman-teman, ke masa depan, dan ini nggak tahu bisa dilakukan atau enggak, tapi kan nggak ada salahnya kan kita ngobrol sambil berhayal ya, teman-teman, di masa depan. Gimana sih kalau misalnya biaya kampanye bisa turun? Nah, sekarang kita mau gali satu-satu dulu kenapa biaya kampanye itu mahal. Pertama, ada biaya-biaya untuk memasang baliho-baliho, teman-teman. Bayangkan aja baliho kalau misalnya di pinggir-pinggir jalan, baliho yang ini ya, baliho yang T kayak gitu. Habis itu baliho kayak banner-banner, spanduk-spanduk kecil. Itu di jalan kurang lebih satu banner itu bisa habis kurang lebih 250 sampai dengan 750 tergantung lokasinya ya, teman-teman, untuk satu banner. Dan biasanya di pinggir jalan, wah, itu ada yang jejer-jejer tuh, ada yang jejer-jejer. Kalau misalnya dalam masuk ke waktu-waktu kampanye yang akan datang ini, kalau misalnya udah dekat waktu kampanye, memang secara undang-undang bisa ini ya, lebih hemat ya, teman-teman, karena izinnya lebih murah atau gratis ya, saya nggak tahu juga undang-undangnya bagaimana. Tetapi kalau misalnya secara ada waktu-waktu tertentu yang memang belum diizinkan untuk masang secara massal, itu kan harus berbayar. Biayanya itu mahal banget, teman-teman. Itu tadi baru yang di pinggir jalan yang kecil-kecil, teman-teman. Bayangkan kalau pasang baliho segede gaban gitu di pinggir jalan, baliho yang gede banget, yang misalnya 2-3 meter, kayak gitu ya, teman-teman. Itu baliho yang gede gitu, itu harganya lumayan loh. Setahu saya itu 1 bulan kalau nggak salah bisa habis 25 sampai dengan 75 juta, teman-teman. Itu gede banget biayanya. Itu baru 1 baliho. Belum kalau misalnya berapa baliho. Dan saya juga mendapatkan informasi dari beberapa teman-teman yang nyalek kayak gitu ya, teman-teman. Itu untuk masang materi komunikasi kayak baliho gitu aja itu sudah habis dana paling nggak 3 miliar sendiri, teman-teman. Itu adalah dana yang sangat besar sih kalau menurut saya. Belum lagi kan kalau misalnya mereka caleg, ya kalau mereka di urutan 1, kan 1 sampai 10. Kalau mereka di urutan 7 gitu ya kan belum tentu kepilih juga kan. Orang juga nggak kenal gitu. Jadi supaya orang kenal, maka dipasanglah materi-materi komunikasi yang supaya orang tahu, oh nama ini loh. Ketika orang melihat nama itu menjadi familiar, teringat terus. Nanti ketika pencoblosan dia akan ingat, oh ini saya pernah lihat bannernya nih. Oh ini saya pernah lihat spanduknya nih. Oh ini saya pernah lihat foto orangnya nih. Saya coblos. Nah gitu kan kurang lebih perpolitikan Indonesia. Makanya itu adalah salah satu alasan kenapa biaya kampanye itu mahal. Yang kedua, politik uang. Politik uang ini masih sangat-sangat sulit untuk dihindari ya di Indonesia, teman-teman. Karena apa? Karena sudah menjadi habit manusia itu suka uang. Siapa sih manusia yang nggak suka uang kayak gitu? Nah, jadi banyak sekali caleg-caleg yang memberikan uang untuk
dia bisa terpilih, teman-teman, kayak gitu ya. Tapi saya melihat masyarakat Indonesia juga semakin pintar, dia terima-terima aja uangnya, tapi milih dia ya belum tentu, teman-teman, karena makin lama orang makin belajar ya. Orang makin mindsetnya semakin terbuka dan ngelihat bahwa oh, orang ini bagi-bagi uang nih, berarti dia modalnya gede. Dia kalau modalnya gede, kalau misalnya terpilih nanti pasti dia akan berusaha untuk balikin modalnya dia kan. Nah, proses-proses berpikir ini sudah mulai berkembang di masyarakat dan akhirnya masyarakat sudah mulai semakin pintar. Makanya kita bisa ngelihat berapa tahun terakhir dari pemilihan banyak sekali caleg-caleg yang stres, teman-teman. Stres kenapa? Karena udah ngeluarin duit untuk politik uang, tetapi akhirnya dia nggak terpilih. Karena apa? Karena masyarakat kita semakin pintar. Nah, kalau ini mungkin bisa menjadi bisa menjadi solusi. Edukasi masyarakat tentang politik uang itu menjadi solusi untuk menekan pertumbuhan politik uang di Indonesia, teman-teman. Dan yang terakhir nih, yang paling gede, salah satunya adalah mahar, teman-teman. Nah, kebanyakan di partai-partai politik itu kalau misalnya mau maju menjadi caleg atau jadi pemimpin daerah, teman-teman, itu harus bayar mahal, harus kontrak politik juga. Jadi kalau misalnya akan jadi pemimpin, nanti harus bayar berapa dulu nih kalau mau jadi caleg, misalnya kayak gitu ya maharnya ya, teman-teman. Atau nanti kalau misalnya saya dukung partai, saya akan dukung Anda. Ketika Anda nanti jadi pemimpin, circle kita akan dapat apa nih? Mungkin posisi-posisi strategis di BUMN kayak gitu, atau posisi strategis di kantor-kantor pemerintahan. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa biaya politik di Indonesia itu sangat-sangat mahal, teman-teman. Tapi yang saya ingin mungkin lebih fokus ya bahasannya dari 3 pokok bahasan tadi adalah yang pertama, teman-teman. Jadi ke biaya kampanye. Biaya kampanye baik itu secara baliho atau apapun itu juga ya, teman-teman. Kenapa sih politik di Indonesia ini kampanyenya nggak fokus ke digital aja kayak gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin pemerintah bisa siapkan di kota atau misalnya di sebuah daerah, misalnya satu kota itu ada minimal berapa videotron kayak gitu, atau di dalam satu desa itu paling nggak ada 1 atau 2 videotron. Videotron itu kayak baliho tapi bentuknya digital gitu ya, teman-teman. Jadi pas mau menjelang politik mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya itu akan disetel di situ siapa aja calon-calon yang akan kita pilih nantinya, dan di situ ada mungkin video visi misinya dia, video kiprah politiknya dia. Habis itu ditampilkan nanti dia akan mau berbuat apa, tujuannya apa, kayak gitu. Jadi video-video kreatif untuk menarik masyarakat, kayak gitu, teman-teman. Nah, itu kan bisa mengurangi ya biaya untuk kampanye. Dan juga mungkin secara Badan Pengawas Pemilu mungkin di waktu yang akan datang nggak ada salahnya kok kalau misalnya melarang materi-materi komunikasi yang bentuknya offline ya, teman-teman, kayak misalnya banner-banner kecil-kecil kayak gitu, teman-teman. Jadi supaya masyarakat itu hanya mengetahui informasi itu dari Videotron. Itu yang pertama. Yang kedua bisa melalui website. Dan saya yakin ke depan Indonesia kan digitalisasi semakin luas, teknologi berkembang dengan pesat. Kenapa nggak KPU bikin satu website aja sesuai dengan daerah masing-masing, misalnya di Malang atau di Surabaya, misalnya surabaya.kpu.go.id misalnya kayak gitu. Jadi dari website Surabaya itu nanti kita bisa ngelihat, oh di website itu nanti kita bisa tahu siapa sih nanti yang akan menjadi calon, siapa aja. Kita orang-orang bisa tahu siapa yang harus dipilih. Di situ juga ada video visi misinya dia, visi misinya jelas, tujuannya jelas, video promosinya dia. Jadi semua video promosi itu ada di situ, teman-teman. Jadi sehingga nanti caleg, jadi orang-orang yang ingin menjadi pemimpin daerah itu mereka hanya mendapatkan link referral. Nah, link referral ini nanti akan menuju ke link landing page mereka, di mana di situ terdapat biodata mereka dan juga terdapat video visi misi mereka,
secara jelas di situ teman-teman. Jadi mereka nanti tinggal share aja tuh link referral mereka. Jadi kalau misalnya orang mau tahu siapa sih calonnya, tinggal klik link tersebut. Nah itu kan gampang digitalisasi kalau ke arah sana teman-teman. Itu mempermudah orang buat kampanye. Jadi kampanye itu nggak selalu kita harus pasang billboard gede ya. Kalau menurut saya, apalagi di era digital saat ini, orang gampang banget mendapatkan informasi secara digital, teman-teman. Terus yang di kampung-kampung gimana? Nah, kayak itu di kampung-kampung nanti bisa di cover pakai videotron kayak gitu, teman-teman. Jadi melarang Bawaslu mungkin di waktu yang akan datang melarang kampanye-kampanye yang bersifat uang gitu dan bersifat materi-materi offline. Jadi kan pusing juga ngelihat banyak materi offline, spanduk di pohon-pohon segala macem. Waduh, habis itu bendera-bendera, wah segala macem. Sumpek sebenarnya lihatnya ya teman-teman. Kenapa nggak digital aja gitu loh. Jadi kalau misalnya orang pengen tahu informasi di daerahnya siapa aja nih, udah dia tinggal tahu link sesuai daerahnya masing-masing kayak gitu. Jadi landing page sesuai daerahnya masing-masing. Itu kan sebenarnya adalah langkah yang sangat besar ya teman-teman. Kalau misalnya kita mengurangi peredaran materi-materi komunikasi secara offline. Karena salah satu biaya kampanye terbesar itu adalah materi-materi offline ini teman-teman. Dan kalau misalnya materi offline ini bisa didigitalisasikan, saya yakin itu akan menjadi jauh lebih murah, teman-teman. Belum lagi untuk pemilu kita, wah pemilu kita ini ya, offline sekali, teman-teman. Biayanya tuh sangat-sangat gede, triliunan, teman-teman, triliunan. Karena harus surat suara, nyiapkan untuk TPS-TPS-nya, habis itu nyiapkan untuk anggota KPPS-nya kayak gitu. Anggota KPPS satu orang tuh dibayar 1 jutaan loh teman-teman kayak gitu. Jadi untuk seluruh Indonesia tentu saja ini biaya yang gede, triliunan untuk pesta demokrasi, apalagi 2 putaran. Waduh, duitnya itu udah kebuang banyak banget. Kenapa sih nggak didigitalisasi juga kayak gitu loh teman-teman. Jadi kenapa padahal di Indonesia ini udah banyak aplikasi-aplikasi yang smart kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya untuk menghindari penyalahgunaan data, banyak aplikasi-aplikasi kayak misalnya aplikasi peminjaman uang atau perbankan itu udah memakai matriks wajah kayak gitu. Habis itu sidik jari, pemindaian gerak tubuh, habis itu juga scan KTP, foto KTP kayak gitu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya teknologi yang sudah ada gitu teman-teman. Kenapa tidak kita terapkan ke pemilu kita kayak gitu? Kenapa pemilu kita ini harus selalu offline kayak gitu? Sedangkan banyak aplikasi-aplikasi sekarang untuk menghindari kesalahan data udah pakai biometrik segala macam, udah sangat canggih teman-teman. Kenapa nggak kita terapkan ke pemilu aja sehingga pemilu kita bisa digital? Jadi nanti kalau misalnya mau memilih calon presiden misalnya ya, nggak perlu datang ke TPS, jadi tinggal masukin ke website aja. Cek misalnya biometrik mata atau misalnya semua data kita kan sudah ada tuh di eKTP, misalnya sidik jari segala macam. Jadi misalnya pakai sidik jari, habis itu kita memilih lewat website itu teman-teman. Itu akan menghemat anggaran budget pemilu kita jauh lebih murah daripada offline. Nah itu ya teman-teman. Jadi saya heran kenapa kalau misalnya teknologi itu sudah ada, tetapi kita tidak mengaplikasikannya di dunia perpolitikan kita saat ini, teman-teman. Saya heran. Mungkin ada kelemahannya. Memang ada kelemahan. Setiap teknologi pasti ada kelemahannya. Tetapi yang offline apa? Nggak ada kelemahannya. Kan ada juga gitu. Jadi kayak misalnya offline ada kebocoran surat suara, ada surat suara udah kecoblos. Itu kan faktor-faktor human error kayak gitu kan pasti ada juga teman-teman. Di dunia teknologi juga sama resikonya. Mungkin ada kebocoran data, mungkin bisa dihack segala macam. Ya pasti resikonya ada, dua-duanya ada. Tapi kan namanya sistem juga semakin berkembang. Jadi kita nanti bisa hire orang-orang Indonesia yang memang
berkompeten di dunia itu, teman-teman, dan berkompeten di dunia teknologi, sehingga nanti sistemnya akan terbuild semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin update, semakin lebih baik. Kalau misalnya tidak dicoba, maka tidak semakin baik, teman-teman, tidak ada perkembangan. Tapi kalau misalnya dicoba dulu, nanti trial error, pasti akan berkembang dengan lebih baik. Dan saya percaya salah satu alasan kenapa ini mahal, karena kita masih manual, teman-teman. Kalau misalnya ini bisa digitalisasi, wah, itu berapa duit yang tersave, teman-teman. Duit yang tidak terbuang-buang, teman-teman. Untuk kampanye, untuk pemilu, teman-teman. Bayangkan, duit segitu besarnya, berapa triliun itu bisa kita pakai untuk membangun Indonesia, teman-teman, untuk membangun infrastruktur, untuk membantu mungkin kesehatan masyarakat, memberikan BPJS layanan yang lebih baik, membangun kota-kota yang di daerah-daerah terpencil dengan fasilitas-fasilitas yang lebih baik. Duit triliunan itu bisa kita pakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada hanya sekedar untuk memilih pemimpin dan memilih calon-calon yang itu aja, teman-teman. Jadi sayang banget sebenarnya uang ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya di masa yang akan datang, di masa depan nanti, digitalisasi semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, saya sangat berharap kampanye ini memiliki peraturan yang ketat untuk mengurangi materi-materi offline dan lebih banyak ke digitalisasi materi kampanye, teman-teman. Sehingga ini menekan angka cost untuk kampanye. Jadi secara masyarakat mereka tahu siapa yang akan mereka pilih, tetapi secara calon-calon legislatif juga mereka mengeluarkan biaya yang lebih rendah. Kayak gitu. Jadi mereka bisa dikenal dengan biaya yang lebih rendah. Otomatis ketika mereka memimpin nanti, mereka nggak ada beban bahwa saya mengeluarkan modal yang gede dan saya harus balik modal nih supaya saya cuan. Nah, supaya tidak ada mental-mental seperti itu, teman-teman. Begitu juga dengan di pemilu nanti. Kalau misalnya di masa yang akan datang nanti digitalisasi, sehingga tidak ada uang-uang yang keluar dengan sia-sia, teman-teman. Apalagi 2 kali putaran, waduh, itu uangnya udah keluar banyak banget. Padahal sayang banget uang triliunan seperti itu, kenapa nggak kita gunakan untuk membangun Indonesia yang lebih baik? Kenapa nggak kita pakai untuk membayar utang Indonesia yang sudah semakin bertumpuk, teman-teman? Seperti itu. Jadi ya, ini adalah salah satu mimpi saya ke Indonesia, gimana caranya supaya kampanye di Indonesia itu bisa masuk ke digitalisasi, dan juga perpolitikan Indonesia, pemilu di Indonesia juga masuk ke digitalisasi, teman-teman. Jadi ya semoga video ini bisa, kalau misalnya ada pemimpin-pemimpin yang mungkin nonton video ini, saya harap ini bisa menjadi masukan yang baik ya, teman-teman. Apalagi kalau misalnya ada anggota-anggota DPR melihat video saya kali ini, saya sangat bersyukur dan saya harap suara saya ini bisa didengar, di mana di waktu yang akan datang kita harus bisa digitalisasi sistem politik di Indonesia, teman-teman, supaya lebih murah dan lebih baik, teman-teman, dan bisa lebih terukur, kayak gitu ya. Ya, jadi ini mimpi saya, apalagi saya kan memang orang yang basicnya juga informatika ya, teman-teman. Saya sangat mendukung perkembangan teknologi di Indonesia ini supaya kita bisa hidup dengan lebih baik. Oke deh, mungkin sekian dulu ya sharing-sharing kita kali ini. Dan semoga ini ada insight yang bisa kalian dapatkan. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya Joshua Hovian, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.